Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Edukatif. Kita masih mengupas tentang aplikasi Konco Guru 1, aplikasi yang membantu guru untuk membuat perencanaan pembelajaran dengan cara yang praktis dan mudah. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana menyusun pengembangan silabus. Nah, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan lonceng biar nanti mendapatkan hal-hal baru dari channel ini, dan juga klik like. Oke, Bapak Ibu, pada pengembangan silabus yang sebagai salah satu administrasi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, bagaimana caranya kita menggunakan atau menyusun pengembangan silabus dengan menggunakan aplikasi Konco Guru 1. Langkah yang pertama adalah dengan memanggil KD pada sel yang berwarna hijau. Nanti di sini sel hijau itu berturut ke bawah, itu ada beberapa sel yang nanti kita dapat memanggil satu persatu dari KD yang sudah kita isikan pada isian. Contoh, misalkan kita mengasumsikan di nomor ini nomor urut KD. Di sini ada pesan isikan nomor urut tabel KD di sini. Ya, sebagai pengingat yang dimaksud dengan nomor urut tabel KD itu di mana? Ya. Nah, kita dapat lihat di sini, monitor nomor urut KD. Nah, di sini ya, ada nomor urut. Ya, di sini kebetulan yang ada di sini ada 16 ya. Maka nanti inilah yang dimaksud ya, dipanggil ya, satu persatu. Oke, kita ke silabus, kita memanggil ya, contoh misalkan di sini. Nah, maka akan muncul dengan dipanggil seperti ini, muncul KD dan indikator kompetensi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal mengisikan materi pokok. Bapak Ibu dapat mengisi materi pokok di sini. Di sini ada sel-sel yang cukup banyak. Akan dipersilahkan Bapak Ibu dapat mengisi materi ini, diisi itu tidak harus satu sel itu sepenuhnya begitu ya. Silakan dalam kesempatan Bapak Ibu, katakanlah di sini ada satu kadenar 30 materi ya, 30 baris begitu ya. Saya kira tidak harus bahwa materi ini selalu berkaitan dengan IPK misalnya. Artinya apa? Bila mana pengisian materi itu banyak sekali, dapat digeser ke bawah. Kemudian kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran diisikan di sini. Ya, di sini juga tersedia ya 30 baris, 29 baris, 30 kurangi 1. Nah, kemudian untuk karakter itu dipilih, ya, pilih atau kosongi. Nah, di sini Bapak Ibu memilih karakter yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu pada kesempatan sebelumnya, tinggal dipilih. Ya. Di sana kan ada beberapa karakter yang dapat diisikan. Monggo bagaimana, apakah akan menggunakan model PPK atau dengan karakter-karakter yang lain, dipersilakan. Nah, misalkan kita mengambil seperti ini. Kemudian penilaian, ya, silahkan penilaian yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu ditulis di sini. Waktu juga dimasukkan, kapan akan dilaksanakan KD ini atau IPK ini akan dilaksanakan kapan. Kemudian sumber Bapak Ibu tinggal memilih, sudah mengisikan di tempat sebelumnya. Nah, ini contoh misalkan kita mengambil ini misalkan. Nah, kemudian di paling belakang itu ada kolom taraf belajar. Yang ini dimanfaatkan ya, untuk memilih ya, taraf belajar yang akan diterapkan itu apa. Nah, Bapak Ibu dipersilahkan ya, di sini kebetulan tertulisnya C1 sampai C6.
ada perkembangan lebih baru pendapat bahwa yang tertulis adalah L1, L2, L3 dan sebagainya, dipersilahkan. Itu dapat diisikan, diganti pada pada sheet taraf belajar. Gitu. Nah, Bapak Ibu, taraf belajar ini tertulis di sini data ini untuk keperluan dokumen lain. Nah, jadi ini untuk keperluan pengembangan silabus memang taraf belajar tidak diperlukan, tapi ini untuk keperluan di dokumen yang lain. Nah, Bapak Ibu, katakanlah saya akan mencontohkan file yang sudah terisi, gitu ya. File yang sudah terisi, kita akan dapat melihatnya. File yang sudah terisi. Nah, ini contoh ya, file yang sudah terisi seperti ini. Nah, kita mengasumsikan bahwa semua KD yang sudah muncul itu sudah dipanggil. Contohnya nomor 1, bawah nomor 2 dan seterusnya ini ya. Ini katakanlah diasumsikan di sini hanya ada 2 gitu ya, maka seperti ini ya. Lah, dan kemudian semua kegiatan ini sudah dimasukkan seperti ini. Contoh ini materi pokok sudah tertulis dan seterusnya ya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sudah lengkap seperti ini. Nah, maka yang dilaksanakan berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu tuh mencetak. Langkah mencetak itu perlu diperhatikan bahwa karena baris semuanya adalah 900 baris, maka beberapa baris kan nggak digunakan. Nah, bagaimana caranya supaya baris-baris yang kosong itu tidak muncul pada saat kita mencetak? Maka ada langkah-langkah. Untuk mencetak ada 3 langkah yang perlu kita jalankan. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan memfilter gitu ya. Nah, ini di sebelah kanan ada petunjuk untuk mencetak. Pertama langkah filter. Yang kedua ya hilang ya, ini masih dalam filter itu ya. Kita menghilangkan tanda centang pada baris kosong. Jadi begini contohnya. Di sini ada kolom C, di sini ada tombol filter. Kita klik filter. Kemudian ini yang centang pada blank ini kita hilangkan. Kita klik OK. Nah, dengan seperti ini maka nanti baris yang kosong hilang. Ya, ini sudah tidak ada baris yang kosong. Cuma tinggal yang beberapa aja ya. Ini nggak perlu hilang. Nah, berarti ini sudah kita jalankan. Lah, langkah yang kedua, bila mana ada suatu baris yang karena isinya banyak begitu ya, maka kita perlu melaksanakan yang namanya autofit. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini ya, pada kolom 3 ini. Kita klik ke belakang, kemudian ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita laksanakan autofit. Itu dengan cara ini nih. Home, kemudian format, klik autofit. Nah, maka nanti sel-sel atau baris-baris yang isinya banyak begitu ya, nanti akan melebar dengan sendiri. Atau sebaliknya, bila mana ada yang terlalu lebar maka nanti akan menyempit dengan sendiri. Nah, setelah langkah ini kita jalankan, maka langkah yang ketiga adalah kita melihat tampilan ya, preview. Nah, bila mana halaman terakhir sudah seperti ini, ada muatan dari tabel isinya ada, maka dapat langsung dicetak. Tetapi bila mana munculnya adalah hanya ini, baris ini, mengetahui begitu ya, maka Bapak Ibu perlu melaksanakan yang namanya page break. Nah, page break. Caranya gimana? Kita ambil, nah ini misalkan seperti ini, kita ambil baris terakhir begitu ya, yang ada isinya, kemudian kita jalankan insert. Kemudian di sini ada bukan pada insert ya, pada page layout. Nah, break, kemudian insert page break. Nah, gitu seperti itu.
Nah, bila mana seperti ini kita jalankan, maka nanti akan hasilnya itu menjadi cukup bagus dan layak cetak. Nah, tinggal Bapak Ibu mencetak dapat dilaksanakan dalam dua hal. Yang pertama dicetak ke kertas, yang kedua barangkali dicetak ke PDF bila mana diperlukan. Demikian para Bapak dan Ibu untuk membuat dokumen perencanaan pembelajaran silabus dengan menggunakan aplikasi Konco Guru. Cukup praktis, dan nanti isi dari pengembangan silabus ini nanti akan dipakai untuk dokumen lain, yaitu dokumen analisis SKL KIK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.